Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, keluarga besar GPD LSAD Magelang. Saya kian percaya kasih Tuhan, penyertaan Tuhan nyata dalam setiap kehidupan kita. Pada pagi hari ini kita akan kembali merenungkan satu bagian dalam kebenaran firman Tuhan yang terambil di dalam Mika pasal yang pertama ayat yang kedua. Mika pasal yang pertama ayat yang kedua, firman Tuhan. Dengarlah hai bangsa-bangsa sekalian, perhatikanlah hai bumi serta isinya. Biarlah Tuhan Allah menjadi saksi terhadap kamu, yakni Tuhan dari baiknya yang kudus. Puji Tuhan, bagian A di sana dikatakan dengarlah hai bangsa-bangsa sekalian. Tema yang saya bagikan pada saat hari ini adalah mendengar dan melakukan. Mendengar dan melakukan. Firman Tuhan menjelaskan sana Mika dan memberitahukan kepada umat Israel, kepada Samaria khususnya adalah dengarlah hai bangsa-bangsa sekalian. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, sudah berapa lama kita menjadi orang percaya kepada Tuhan? Sudah berapa lama kita percaya kepada Tuhan? Bahkan kita membaca kebenaran firman Tuhan. Mungkin kita berkata, oh saya sudah dari kecil menjadi Kristen, bahkan saya sudah berulang-ulang kali membaca kebenaran firman Tuhan. Pertanyaan selanjutnya adalah, seberapa sering kita melakukan kebenaran firman Tuhan? Seberapa sering kita melakukan kebenaran firman Tuhan yang kita dengar dan kita baca? Di sini Nabi Mika dia menjelaskan, dia memberitahukan kepada umatnya, kepada bangsa Israel, dengarlah. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, Tuhan berikan kita dua telinga untuk mendengar kebenaran firman Tuhan. Salah satu menjadi penyebab kegagalan bangsa Israel adalah karena mereka tidak mendengar firman Tuhan dengan baik. Karena mereka tidak mendengar firman Tuhan dengan yang baik. Yakobus 1 ayat yang 19 sana katakan, setiap orang hendaklah cakap untuk mendengar, tetapi lambat untuk berbicara. Cakap mendengar, lambat berbicara. Kesalahan bangsa Israel adalah ketika mereka mendengar firman Tuhan dan tidak menerimanya dengan baik. Mereka tidak melakukan kebenaran firman Tuhan. Mereka tidak melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam setiap kehidupan mereka. Bahkan firman Tuhan melalui Nabi Mika menjelaskan bahwa firman Tuhan berulang-ulang kali diberitahukan, diceritakan, disampaikan, bahkan melalui para nabi sebelum Nabi Mika memberitahukan, menegur bangsa Israel, menegur umatnya supaya apa? Mereka bertobat. Tetapi mereka tetap tidak bertobat. Bahkan Mika dia menjelaskan, kalau bumi saja di ayat yang kita lihat, Mika pasal yang pertama ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang keempat, di sana dikatakan, sebab sesungguhnya Tuhan keluar dari tempatnya dan turun berjejak di atas bukit-bukit bumi. Luluhlah gunung-gunung di bawah kakinya, dan lembah-lembah terbelah seperti lilin di tepi api, seperti air terjun di peturunan. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, Mika dia menjelaskan bahwa ketika Allah turun, bumi saja gemetar ketika mendengar Allah berjejak. Di sana katakan bahwa bumi aja gemetar, bagaimana manusia? Manusia yang menjadi ciptaan Tuhan yang sangat berharga tidak gemetar ketika Tuhan menegur. Manusia yang dikasihi oleh Tuhan, manusia yang diciptakan dengan begitu baik, bahkan umatnya bangsa Israel adalah umat pilihannya. Allah memberitahukan mereka, menegur mereka, tetapi umatnya tetap tidak takut kepada Tuhan, tetap tidak bertobat. Mereka tetap melakukan kejahatan, mereka melakukan perzinahan rohani, mereka menyembah Allah-Allah lain, mereka tetap melakukan kecurangan. Mereka tidak mau dengar-dengaran akan firman Tuhan. Mereka hanya mendengar tapi tidak melakukannya. Yang Tuhan kehendaki bagi setiap kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, belajar untuk melakukan firman Tuhan, bukan hanya kepada jemaat, tapi kami sebagai hamba-hamba Tuhan juga menjadi bagian dalam hidup kami. Ketika kami melampaikan firman Tuhan, kami juga terlebih dahulu yang dituntut untuk melakukan firman Tuhan itu sendiri. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, Nabi Mika memberitahukan akan bagaimana murkanya Allah kepada umatnya ketika mereka tidak mau bertobat. Bahkan firman Tuhan menjelaskan murka Allah sudah mencapai puncaknya. Allah ingin menyatakannya, Allah ingin menyampaikannya, Allah ingin menegur mereka. Sebelum Allah menghukum umatnya, Allah sudah berulang kali menasehatinya. Allah sudah berulang kali memberitahukan supaya mereka kembali kepada Tuhan. Tetapi tetap tidak mereka lakukan. Akibatnya apa?
Apa akibat yang terjadi ketika anak Tuhan ditegur tapi tidak mau mendengar, bahkan tidak mau melakukan kebenaran firman Tuhan? Yang pertama, akibatnya adalah di ayat yang ke-6, kita tetap dalam Mika pasal yang pertama, ayat yang ke-6, firman Tuhan. Sebab itu, aku akan membuat Samaria menjadi timbunan puing di padang, menjadi tempat penanaman pohon anggur. Aku akan menggulingkan batu-batunya ke dalam lembah dan akan menyingkapkan dasar-dasarnya. Puji Tuhan, yang pertama, akibat yang terjadi adalah kotanya dimusnahkan, khususnya Samaria. Kota-kota Samaria dimusnahkan oleh Tuhan. Dan firman Tuhan ini digenapi ketika masih zaman Mika. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, kita bisa lihat dalam dua Raja-Raja pasal yang ke-17, dua Raja-Raja pasal yang ke-17 ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-6. Itu adalah penggenapan dari apa yang disampaikan oleh Nabi Mika kepada umat Tuhan. Saya bacakan untuk kita semua. Kemudian majulah Raja Asyur menjelajah seluruh negeri itu. Ia menyerang Samaria dan mengepungnya 3 tahun lamanya. Dalam tahun ke-9 zaman Hosea, maka Raja Asyur merebut Samaria. Ia mengangkut orang-orang Israel ke Asyur ke dalam pembuangan dan menyuruh mereka tinggal di Halat di tepi sungai Hebor, yakni sungai negeri Gozan dan kota-kota orang Madai. Firman Tuhan menjelaskan bahwa apa yang disampaikan oleh firman Tuhan pasti akan terjadi. Ketika umatnya tetap tidak mau ditegur, bahkan tidak mau bertobat, firman Tuhan menjelaskan Allah memusnahkan kota-kotanya, dan ini digenapi 722 sebelum Masehi. Tidak lama setelah Nabi Mika menyampaikan firman Tuhan ini. Yang kedua, di pasal yang kedua Mika, kita kembali ke dalam Mika pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kedua saya bacakan untuk kita. Celakalah orang-orang yang merancang kedurjanaan dan yang merencanakan kejahatan di tempat tidurnya, yang melakukannya di waktu fajar, sebab hal itu ada di dalam kekuasaannya, yang apabila menginginkan ladang-ladang mereka merampasnya, dan rumah-rumah mereka menyerobotnya, yakni menindas orang dengan rumahnya, manusia dengan milik pusakanya. Yang kedua, kehidupan bangsa Israel penuh dengan ketidakadilan sosial. Sangat dikatakan Allah mengizinkan, bahkan Allah membiarkan ada banyak mereka yang tidak melakukan hal yang benar, hal yang baik. Bahkan firman Tuhan menjelaskan bahwa apabila menginginkan ladang-ladang, mereka merampasnya, mereka merebutnya dengan cara yang tidak baik, berlaku curang terhadap sesamanya. Ini yang terjadi. Moral mereka benar-benar hancur. Moral mereka benar-benar berantakan. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, ketika kita tidak mau dengar-dengaran firman Tuhan, terkadang Tuhan izinkan kita melakukan apa yang menjadi kemauan kita sendiri. Tapi pada akhirnya kita akan menuai akibat dari apa yang kita perbuat. Bangsa Israel ketika tidak mau ditegur, akhirnya Tuhan biarkan mereka. Ada banyak keadilan sosial yang tidak adanya keadilan sosial di sana. Bahkan ketika mereka ingin merebut sesuatu, ingin mendapatkan sesuatu, mereka mendapatkan dengan cara yang tidak baik. Itu Tuhan izinkan terjadi. Yang ketiga, Mika pasal yang ke-6 ayat yang ke-14, sana katakan Mika pasal yang ke-6 ayat yang ke-14. Engkau ini akan makan tetapi tidak menjadi kenyang, dan perutmu tetap mengamuk karena lapar. Engkau akan menyingkirkan sesuatu, saya ulangi, engkau akan menyingkirkan sesuatu tetapi tidak dapat menyelamatkannya, dan apa yang dapat kau selamatkan akan kuserahkan kepada pedang. Engkau ini akan menabur tetapi tidak menuai, engkau ini akan mengirik buah zaitun tetapi tidak berurap dengan minyaknya, juga mengirik buah anggur tetapi tidak meminum anggurnya. Puji Tuhan. Yang ketiga, Tuhan membiarkan mereka kelaparan, jauh dari berkat Tuhan. Mereka jauh dari berkat Tuhan. Firman Tuhan menjelaskan di sana, mereka makan tetapi tidak menjadi kenyang. Mereka menuai tetapi tidak menikmati hasil dari tuaian itu sendiri. Mereka menanam tetapi tidak bisa menikmati apa yang mereka kerjakan. Tuhan
biarkan. Tuhan izinkan semuanya terjadi. Mereka jauh dari berkat Tuhan, mereka jauh dari kasih karunia Tuhan, dari berkat-berkat Tuhan di dalam setiap kehidupan mereka. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, Tuhan kehendaki adalah kita melakukan firman Tuhan, dengarkan dan lakukan. Ketika kita tidak melakukan firman Tuhan, kita jauh dari berkat Tuhan. Berkat bukan hanya berbicara tentang materi, tetapi kesehatan, sukacita, damai sejahtera itu juga adalah berkat Tuhan. Tapi ketika kita tidak mau mendengarkan firman Tuhan, yang ada rasa khawatir, yang ada rasa cemas, yang ada rasa takut, itu yang terjadi dalam setiap kehidupan anak-anak Tuhan yang tidak mau bertobat dari dosa-dosa mereka. Yang ketiga, mereka Tuhan izinkan untuk ditindas. Kita kembali ke dalam Mika pasal yang pertama, ayat yang ke-16. Di sana dikatakan, cukurlah dan gundulkanlah kepalamu karena anak-anak kesayanganmu. Jadikanlah kepalamu gundul seperti gundulnya burung bangkai. Sebab daripadamu mereka akan masuk ke pembuangan. Mereka akan masuk ke pembuangan. Mereka dibuang jauh dari milik pusakanya. Tadi kita sudah lihat, sudah kita baca penggenapan dari firman Tuhan ini. Ada di dalam 2 Raja-Raja pasal yang ke-17 ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-6. Bagaimana Allah membiarkan bangsa Asyur mengangkat seluruh orang-orang Samaria jauh dari milik pusakanya, jauh dari berkat-berkat Tuhan, jauh dari kasih Tuhan. Tuhan biarkan itu semuanya. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, begitu juga dalam setiap kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Tuhan menghendaki kita sebagai anak-anak Tuhan, seperti dalam Yakobus pasal yang pertama ayat yang ke-22 di sana katakan, tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan menjadi pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Firman Tuhan menjelaskan, hendaklah engkau menjadi pelaku firman Tuhan, bukan sebagai pendengar. Firman Tuhan ini bukan hanya datang kepada bangsa Israel, kepada umat Tuhan, tetapi kita sebagai Israel rohani juga datang kepada setiap kehidupan kita. Firman Tuhan menjelaskan, dengarlah firman Tuhan. Dan Yakobus 1 ayat yang ke-22, dengar dan lakukan. Lukas pasal yang ke-11 ayat yang ke-28 di sana katakan, yang berbahagia ialah mereka yang mendengar firman Allah dan memeliharanya. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengar firman Tuhan, mereka yang melakukan firman Tuhan. Karena apa? Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, ketika kita mendengar firman Tuhan dan menerima firman Tuhan itu, menanamkan dalam hati dan melakukan firman Tuhan itu, saya yakin dan percaya seluruh kehidupan kita, perjalanan hidup kita, perbuatan kita, tingkah laku kita akan sesuai dengan firman Tuhan, akan sesuai dengan kehendak Tuhan, bukan ego kita, bukan kemauan kita, tetapi kemauan firman Tuhan, tetapi kemauan Tuhan. Puji Tuhan, biarlah kebenaran firman Tuhan menguatkan setiap kehidupan kita. Mari belajar mendengar firman Tuhan dan melakukannya dalam setiap kehidupan kita. Kita berdoa. Segala puji kemuliaan bagi namamu Tuhan, kami bersyukur buat setiap kasih setia Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih buat firman Tuhan yang kembali datang pada setiap kehidupan kami. Biarlah kami menjadi anak-anak Tuhan, melakukan kebenaran firman Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Biarlah firman Tuhan menjadi bagian hidup kami. Kami melangkah, kami berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan di dalam pimpinan dari Roh Kudus dalam setiap hidup kami. Roh Kudus memampukan kami untuk hidup seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, memberkati setiap umat-umat Tuhan, setiap sidang jemaat Tuhan sepanjang hari ini. Biarlah berkat penyertaan Tuhan nyata dalam setiap kehidupan umat Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur, haleluya, amin.